Halo, kawanku. Kawan barbar, kembali dirilis dari sumber berita internasional. Saat ini beberapa negara tengah berperang. Ketegangan antar negara ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti wilayah kekuasaan, politik, ekonomi, dan agama. Yang pertama atau yang ke-1, sebut saja, perang yang sedang terjadi adalah antara negara Rusia dan Ukraina. Perang telah memasuki hari ke-165 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda gencatan senjata atau mereka selesai, bahkan sejatinya masih bereskalasi, seperti Anda yang sudah dekat dengan si dia, tapi belum ada tanda-tanda jadian. Ya ampun, bahkan baru-baru ini, tak hanya Rusia dan Ukraina, perang itu pun telah memancing keterlibatan berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan sekutunya, NATO, atau yang dikenal ormas terkuat di dunia. Penasaran? Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Lanjut. Presiden Rusia Vladimir Putin sejatinya membantah bahwa nuklir akan menjadi solusi atas perang tersebut, namun kekhawatiran dunia akan penggunaan senjata tersebut masih sulit dihilangkan. Kami melanjutkan dari fakta bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir, dan itu tidak boleh dilepaskan, dan kami berdiri untuk keamanan yang sama dan tak terpisahkan untuk semua anggota komunitas dunia, kata presiden yang juga mantan anggota intelijen Soviet itu dikutip Reuters. Perang itu pun telah menjadi katalis bagi derita dunia yang masih berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19. Perang tersebut telah menyebabkan gangguan rantai pasok global, terutama bagi komoditas pangan dan energi, sebagai dua negara eksportir gandum dan biji-bijian. Perang Rusia dan Ukraina telah menyebabkan harga bahan pangan melonjak, meskipun ekspor gandum dari Ukraina baru saja dibuka kembali. Dampak yang telah ditimbulkan dalam beberapa bulan terakhir telah memukul sejumlah negara yang sangat bergantung pada impor produk pangan tersebut. Selain makanan, gangguan pada sektor energi pun telah menjadi ancaman besar bagi dunia. Bagaimana tidak, Rusia saat ini masih menjadi salah satu eksportir migas terbesar dunia. Di sisi lain, Eropa dan Amerika Serikat begitu giat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negeri beruang merah, sehingga pasokan migasnya terganggu. Bahkan, sanksi tersebut kini menjadi senjata makan tuan bagi Eropa yang sekitar 40%. Bagaimana tidak, kebutuhan energinya dipenuhi oleh Rusia. Gangguan energi dan pangan tersebut akhirnya melambungkan harga kedua kelompok komoditas global tersebut dan memicu krisis energi di berbagai pelosok dunia. Di Eropa, hasilnya dapat ditebak, hantu inflasi kini menghampiri sebagian besar negara di dunia. Inflasi itu pun datang pada saat yang tidak tepat. Pasalnya, kenaikan indeks harga konsumen itu berbarengan dengan upaya berbagai negara untuk memulihkan ekonominya setelah terpukul pandemi COVID-19 sejak 2020. Kondisi itu pun menimbulkan dilema bagi para pemangku kebijakan, karena peningkatan suku bunga untuk meredam inflasi akan melemahkan upaya kebangkitan ekonomi, sehingga meningkatkan risiko resesi. Mengerikan bukan? Lanjut, tak hanya persoalan perang di Ukraina, baru-baru ini risiko perang dunia 3 kembali muncul dari Asia, tepatnya Korea Utara. Lanjut, berita kedua, judulnya Pesta Nuklir. Sebut saja negara Korea Utara. Bahkan baru-baru ini, Korea Utara mengatakan intensinya untuk memobilisasi sistem persenjataan nuklir. Bagaimana tidak, dalam beberapa tahun terakhir negara Korea Utara ini semakin meningkatkan produksi nuklirnya. Hal ini dilontarkannya tatkala hubungan antara Pyongyang dengan Korea Selatan, Korsel, dan Amerika Serikat (AS) memanas. Dalam pidato untuk menandai gencatan senjata yang mengakhiri perang Korea atau yang dikenal dengan Hari Kemenangan, pemimpin tertinggi, Korut Kim Jong-un, mengatakan AS Amerika Serikat telah menjadi ancaman besar bagi negaranya. Ia bahkan mengaku siap
bila memang terjadi perang yang melibatkan nuklir antara negaranya dengan Korsel dan AS Angkatan Bersenjata, kami benar-benar siap untuk menanggapi krisis apapun, dan pencegahan perang nuklir. Negara kami juga sepenuhnya siap untuk memobilisasi kekuatan absolutnya dengan setia, akurat, dan segera ke misinya, katanya dalam sebuah sesi yang ditayangkan media pemerintah dan dikutip Al Jazeera. Korut sendiri memang diketahui menjadi salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir. Dalam rilis terbaru Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, Pyongyang disebut memiliki 40 hingga 50 senjata nuklir. Di sisi lain, Korsel yang merupakan rivalnya tidak memiliki senjata nuklir. Meski begitu, salah satu sekutu strategis Seoul yakni AS memilikinya. Dalam data SIPRI, AS adalah salah satu kekuatan nuklir terbesar di dunia. Negeri Paman Sam itu memiliki hingga 5.550 unit hulu ledak nuklir. Angka ini hanya berada di bawah Rusia yang mempunyai hingga 6.255 unit. Lanjut, gaskan lagi. Berita ketiga, masih dari Asia. Baru-baru ini, Cina dan Taiwan memanas. Pasalnya, belum habis masalah perang dan ancaman nuklir antar negara. Dunia kembali dihebohkan oleh kunjungan kontroversial Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan sebelum rencana kedatangan Pelosi diumumkan pada bulan lalu. Hubungan Cina dan Taiwan sudah menegang. Bagaimana ini kawan? Sepertinya negara preman dari preman ini lagi-lagi membuat situasi memanas. Beijing menganggap kehadirannya sebagai provokasi besar, meluncurkan peringatan dan ancaman yang makin keras. Pelosi sendiri merupakan pejabat AS terpilih dengan profil tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Sampai saat ini Cina menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai wilayahnya, dan telah berjanji suatu hari akan mengambil pulau itu dengan paksa jika perlu. Jelang kedatangan Pelosi, Cina pun telah mengirimkan militernya mengelilingi Taiwan dengan dalih latihan militer. Bahkan kabar terbaru menyebutkan Cina akan memulai latihan militer terbesarnya yang mengelilingi Taiwan sejak Kamis 4 Agustus 2022. Ini merupakan reaksi terbaru pemerintah Presiden Xi Jinping usai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang membuat marah negeri itu. Latihan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan bahwa rudal akan terbang di atas Taiwan untuk pertama kalinya, tulis tabloid nasionalis yang dikelola Cina, Global Times, mengutip analis militer. Ini adalah pertama kalinya PLA, tentara Cina, akan meluncurkan artileri jarak jauh langsung melintasi Selat Taiwan, kata surat kabar itu. Ketegangan di Taiwan pun berpotensi meluas dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Korea Utara dan Rusia, misalnya, berada di sisi Cina, dan ASCS berusaha mengecam sikap negeri tirai bambu tersebut, meskipun tidak secara eksplisit mendukung Taiwan. Dari sisi ekonomi, ketegangan yang melibatkan Cina, Taiwan, dan AS itu pun menjadi ancaman bagi rantai pasok chip semikonduktor yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor industri, termasuk otomotif global. Lanjut, berita keempat datang dari Timur Tengah. Sebut saja Palestina dan Israel yang masih tegang dalam sengketa wilayah seperti Gaza. Israel, pertikaian antara Israel dan Palestina disebabkan oleh politik untuk merebut kembali wilayah kekuasaan masing-masing. Sejak tahun 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 181 untuk membagi wilayah menjadi dua negara. Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan, namun tanpa mengumumkan titik perbatasan negara dengan jelas, sehingga dari sinilah mulai terjadi pertikaian untuk merebut wilayah kekuasaan. Pada tahun 1988, tepi barat, jalur Gaza,
dan Yerusalem Timur menjadi wilayah teritori Palestina. Status batas garis final antara kedua negara telah dinegosiasikan, namun pembicaraan selama beberapa dekade belum membuahkan hasil. Dari tahun 2008 sampai 2021, sebanyak 6.000 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa pertikaian antara Palestina dan Israel. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa barbar, dan jangan lupa like.